So welcome back to podcast Faris Jauh. Masih bersama Faris Jauh dalam program Sendokir. Yo guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya. Gue juga sehat-sehat selalu, biar bisa podcast terus bersama kalian dalam program Sendokir. Asik banget ya gue kalau ngomong Sendokir. Hari ini gue akan kembali mengudara sendirian dan memulai program Sendokir kita dengan membahas topik dengan judul beratnya push Mobile Legends awal season. So welcome guys to the new season di Mobile Legends. Dan seperti yang kita tahu bahwa namanya juga awal season, pasti ada yang semangat atau ada yang mulai jenuh. Jujur aja kalau gue dalam posisi lagi agak bosan ya main Mobile Legends, karena season sebelumnya lumayan nge-push banget sih. Walaupun pas di akhir season udah mulai ngerasa bosan. Pasti ada lah kita titik jenuh, bosan memainkan sesuatu yang sama terus menerus. Akhirnya kita pindah untuk melakukan hal yang lain, seperti baca komik, baca buku, atau misalnya nonton film yang belum kita tonton, seperti itu. Jujur aja gue sekarang lagi main Pokemon Unite dan itu seru banget. Jadi gue mungkin belum menyentuh Mobile Legends gue sama sekali. Terakhir gue cuma main beberapa kali sampai Legend, dan sekarang gue masih ninggalin dulu Mobile Legends biar nanti nemu menariknya lagi. Jadi gue sekarang lagi banyak nge-push di Pokemon Unite karena masih lagi seru-serunya ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngomong push awal season, ini banyak hal yang terjadi dan yang menarik sekali. Daripada gue banyak bacot di awal, langsung aja kita ngebahas satu-satu apa yang terjadi ketika kita push awal season. Nomor 1, ketika lu push awal season, lu akan bertemu dengan bocil batu, bapak-bapak, casual player, joki, dan pro player. Ini adalah situasi yang sebenarnya benar-benar hot, karena lu bakal merasa pengen baku hantam sama semua pemain di situ, apalagi kalau lu solo player gitu ya. Kalau misalnya solo player tuh masalahnya kadang ngeselin banget, kecuali kalau misalnya lu trio atau duo bisa gendong tim, itu masih lebih lumayan kayak gitu ya. Karena apa? Bocil batu sama bapak-bapak ini biasanya kalau nggak Legend abadi, Epical Glory atau GM baru naik ke Epic gitu ya. Nah ini udah paling sulit lah, apalagi kalau bocil-bocil joki-jokian gitu. Nah ini menjadi sebuah hal yang sangat panas. Lu bakal baku hantam di Mobile Legends awal season, bakal mempersalahkan banyak hal dari gameplay mereka. Jadi lo harus nikmatin aja kayak gitu, itu prosesnya. Mungkin ada beberapa orang yang main pro player dengan timnya itu mungkin bakal ngebantai ya para orang seperti ini. Atau juga yang memang solo player yang bakal kesusahan banget untuk naik. Apalagi gue semakin tua, jarang teman yang bermain juga kayak gitu ya. Ya udah, kalau solo player udah tinggal nikmatin, lu udah tahu resikonya gitu kan. Jadi lu tinggal nunggu status laki lu hoki lu untuk mendapatkan kemenangan gitu. Syukur-syukur dapet timnya bagus semua ya. Kalau misalnya pasti beberapa kali win streak ada aja gitu. Kondisinya lu bakal 3 game ketemu bapuk, atau lu sendiri yang out of perform, itu juga bisa terjadi kayak. Yang kedua, akan ada masanya dimana lu akan bertemu dengan orang yang pengen yang nge-troll. It's troll time. Nah ini lu jangan kaget ya, namanya orang gitu ya. Kalau misalnya yang nomor 1 mungkin banyak yang main secara benar tapi gak ngerti hero yang oke atau hero yang pas yang dipakai buat permainan mereka, atau draftnya susah. Nah kalau misalnya yang troll time ini emang suka, orangnya tuh emang suka ngisengin aja gitu. Misalnya lu udah epic, pengen banget dia ngebawa orang ke GM gitu ya. Apalagi lu GM sampai master, sampai lu ngulangin paling bawah lagi gitu. Atau lu udah mau masuk Legend, tiba-tiba di troll nggak jadi lagi ke Legend kayak gitu kan ya. Nah biasanya mereka akan ngepick asal hero, make asal emblem, kemudian udah mau menang di surrender, baru main di AFK kayak gitu ya. Ini akan ada aja gitu ya. Ya memang sekali lagi lu harus nikmatin gitu ya. Kalau misalnya orang kayak gue solo player, yang penting gameplay gitu ya. Gue yang penting main aja sebagus gue gitu. Walaupun kadang ngerasa greget, ya udahlah balik lagi game di usia gue segini gitu ya. Ngapain lagi? Kalau misalnya main ya buat have fun aja. Kecuali kalau misalnya lu punya tuntutan harus streaming, atau misalnya lu pengen jadi pro, ya semaksimal mungkin lu harus main sama tim yang punya visi ke sana juga gitu ya.
Ya udah, kalau it's roll time, tiba-tiba satu partian mage semua, ngeteng semua, atau tiba-tiba ada mage yang pakai ini retribution atau emblemnya diasal-asalin, ya udah, lu nikmatin aja, itu proses dari bermain Mobile Legend. Oke guys. Yang ketiga, tidak paham meta, roll hero sedikit, maksa hero nggak meta di permainan rank. Aduh, ini yang sering gue temuin gitu ya. Patch Mobile Legends itu mungkin semakin kesini semakin cepat berkembangnya, dipaksa kita untuk beradaptasi gitu. Terus habis itu yang meta bisa meta strategi, meta gameplay, terus habis itu meta item, emblem, terus habis itu juga hero-nya. Nah, setidaknya lo harus belajar gitu untuk mengetahui potensi hero apa yang bisa membawa lo ke kemenangan, atau enggak setidaknya dalam game itu performa lo bagus gitu. Nah, misalnya ada aja orang yang tiba-tiba maksa gitu kan, oke gue mau Maya Hyper deh di meta yang saat ini gitu ya. Cuman kan memang sedikit riskan, dan Mobile Legends tuh udah info kalau misalnya sekarang Hypernya bisa tank, bisa fighter, bisa assassin. MM lebih bagus di Godline. Memang ada MM yang bagus untuk di Hyper seperti Roger, Yi Sun-shin, dan juga Granger. Pakailah itu. Jangan sampai Layla Mia di Hyper. Atau jangan sampai lu tiba-tiba pakai Vexana. Kan refarmnya belum beres, boy. Kok maksa banget gitu ya. Atau enggak bandnya asal-asalan karena lu nggak tahu gitu. Lu takut sama Digi, tiba-tiba ngeband Digi, tim lu bingung. Terus rollnya dikit, cuman bisa pakai Layla, itu juga win rate-nya 30%. Aduh, pengen nangis. Kadang juga dia nggak bisa tank. Aduh pak, di season Mobile Legends saat ini biasakan untuk bisa semua role. Minimal lu punya 2 hero bagus. Gak masalah gak meta selama lu bisa pakai hero itu. Minotaur monggo, Carmilla monggo, Angela gak apa-apa, Estes gak apa-apa, asal lu tahu dan paham power dari hero tersebut gitu. Jangan sampai lu gak tahu hero-nya apa, cuman tahu hero-hero yang lu tahu dari awal aja, dan itu gak meta lu paksa gitu ya. Contoh misalnya tiba-tiba lu nggak pernah pakai Minotaur, gue pakai Minotaur aja. Orang Minotaur dari season 1, gue main dari season 1, gue udah temenan lama sama dia, udah 20 season gue temenan sama dia. Gila. Jangan ya bro ya, janganlah. Tolonglah bantu kami solo player, casual player mendapatkan kemenangan. Kita tuh udah cukup sabar dan kita cukup memahami bahwa kita solo player dan punya resiko itu. Tolong kami guys. Yang keempat, last pick tapi gak mau main tank. Ini lu suka gak sih menerima kondisi kayak gini ketika lu ngerank? Ada orang pengen last pick karena bingung mau ngambil pick hero apa, atau gak bisa hero meta di awal gitu ya. Akhirnya dia naikin hero yang mungkin meta seperti sekarang Barats atau Popheus. Terus tapi dia gak mau ngasih tahu dia ngisi role apa gitu. Terus habis itu semua orang udah milih sisa tank, dia gak mau main tank, kan ngeselin kayak gitu ya. Kemudian dia maksa, udah alpha aja jadi tank. Aduh, ini ngaco banget nih kalau misalnya ada orang kayak gitu ya. Atau enggak lu udah last pick tapi gak mau main hyper gitu. Ya udah jadinya bingung. Kecuali kalau misalnya emang last pick ngisi kekosongan, contoh kayak mage atau fighter side gitu ya, atau MM side, itu masih lumayan lah. Kalau misalnya lu dalam pilihan riskan mau tank atau hyper, mendingan lu udah info dari awal kalau misalnya lu menuju lane mana atau lu pengen menggunakan apa gitu. Nah makanya win rate lu main yang bener, jangan kebanyakan nge-troll sama AFK. Jadinya win rate lu gak bagus. Terus habis itu lu juga gak bisa ngasih tahu apa, gak mau nunjukin kemampuan hero lu ke lawan. Lu cuma pengen ngasih tahu, oh gue ke XP lane aja, gue ke gold lane aja gitu. Nah itu yang ngeselin ya. Atau enggak dia pengen main tank karena ngisi terpaksa gitu ya, udah dibacotin sama timnya sendiri, tapi main tanknya asal. Aduh, ini kalau main tank asal tuh gue udah capek gitu ya. Karena apa? Main tank itu riskan bro di season ini sumpah. Apalagi beberapa season lalu mungkin udah banyak orang yang bilang kalau misalnya roll tank tuh paling susah. Lu harus
ganggu buff musuh, terus habis itu lo harus roaming, lo harus zoning, defense lo juga harus bagus, lo harus bisa menjadi inisiator yang bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya nggak ada hero-hero kuncian atau crowd control yang bisa nge-backup lo gitu. Semuanya damage dealer semua, dan lo adalah satu-satunya crowd control. Ya itu harus pinter-pinter, nggak cuman asal ayo gebuk nahan diri mati gitu. Enggak, kalau misalnya lo jadi tank killer mah gas aja gitu, kenapa enggak gitu. Makanya itulah kenapa fungsi kita harus mempelajari tiap role, bahkan hero power itu sendiri sampai ke pasifnya sama combo-kombonya. Itu yang paling penting. Lanjut lagi, ada orang yang udah kecapean tapi masih maksa main. Wah, ini banyak sih. Anak kuliahan, anak SMA, orang kantoran, awal season langsung pengen nge-push, pengen jadi nomor 1 di antara teman-temannya kayak gitu. Walaupun ujung-ujungnya nanti siang nggak bisa main sama teman-temannya karena teman-temannya sengaja nggak main biar dia duluan naik. Itu ngeselin juga. Kadang ada juga orang yang nge-push sampai pagi, besoknya sekolah atau kuliah atau kerja, terus habis itu kecapean, nggak produktif. Bagi gue kalau misalnya lu udah kecapean, Muntun udah ngasih tahu cuy di depan. Kalau udah capek ya istirahat, bukan nge-push. Profesional boy, jadi manusia. Kalau misalnya lu udah capek ya udah. Ada juga orang ketiduran. Ujung-ujungnya kalau misalnya ngantuk, lu udah nggak fokus, lu udah bingung mau main ke arah mana, segala macam apa yang harus lu kukukan kayak gitu ya. Kalau habis low streak ya udah terima aja low streak lu. Tidur lu nggak nyenyak nggak apa-apa, yang penting besok lu bisa perbaiki gitu ya. Oke ya guys ya. Lanjut lagi, ada yang sukanya marah-marah playernya, pengen cepat ke legend mythic biar dianggap jago. Ya ini banyak orang yang kayak gini. Kecuali gue kadang nggak nyalain ya kalau misalnya orang yang emang sukanya main gitu ya, nggak ada waktu, nggak ada kerjaan, gabut, ya udah dia main, terus nggak sadar dia sampai legend sampai mythic ya nggak ada masalah. Cuman kadang ada orang juga yang ambisi banget gitu ya. Kalau misalnya lu pro player atau streaming nggak apa-apa. Kalau misalnya cuma untuk nunjukin status di lingkungan lu, buat apa gitu, bakal ada masanya lu juga pengen main sama temen-temen lu gitu kan ya, kayak gitu. Lu duluan mythic, lu duluan legend, gak menganggap, bagi gue sih nggak, bukan standar itu lu jadi jago ya. Lu jago kalau misalnya lu bisa bikin tim lu, temen lu yang dulunya noob terus jadi pro sama kayak lu. Menurut gue itu yang paling gokil, anjir. Kemudian ada yang nyoba hero di rank. Wow, gue sering sih ketemu sama teman-teman kayak gini. Anggaplah kalau misalnya lu ketemu hero baru gitu ya. Cuman kalau hero baru sekarang kan udah di lock sama Muntun, jadi lu minimal harus 2 klasik. Kecuali kalau udah lama banget ya, lu nggak mau nyoba-nyoba, ya udahlah, Muntun juga lepasin aja itu hero supaya bisa lu pakai gitu. Kalau misalnya lu udah belajar di klasik, di practice, baru lu bisa pakai hero baru tersebut gitu. Kadang ada aja orang yang tiba-tiba meta berubah, hero-nya berubah, yang metanya, terus habis itu, wah ini hero bagus banget nih, OP, tapi lu belum pernah belajar, tiba-tiba langsung belajar di rank. Orang berpikir kalau misalnya klasik, habis itu practice versus AI itu buang-buang waktu. Bagi gue itu tempat belajar yang bagus sih. Karena mungkin gue orangnya lebih belajar beberapa hero atau beberapa role itu lewat spamming ya. Jadi spamming di klasik, spamming di practice, terus ngeliatin YouTube orang, cara dia main, terus habis itu gue terapin lagi gitu. Kalau gue udah ready, udah anggaplah gue udah expert, ya udah gue baru nyobain itu di rank gitu. Nggak usah dipaksa. Kecuali dalam waktu dekat tiba-tiba belum expert, atau misalnya lu baru nyoba 3 kali 4 kali di klasik, tapi ternyata hero itu cocok sama gaya main lu, ya udah pakai aja juga nggak ada masalah gitu, selagi teman-teman lu percaya gitu. Contoh apa ya, gue main Aulus, Popheus gitu ya, Asun juga dulu. Itu hero-hero yang jarang gue pakai, tapi sebenarnya gue baru make di klasik mungkin 3 kali 4 kali, tapi ternyata di rank gue bisa untuk tahu powernya segala macam dan nontonin cara gameplaynya aja, udah tinggal main aja sikat gitu. Kalau udah percaya diri, jangan sampai lu belum pernah nyoba, belum tahu hero-nya apa, ultinya gimana, kombonya gimana, terus lu tiba-tiba pakai di rank gitu. Apalagi kalau lu pakai kuncian kayak hero-hero hyper kayak Lancelot, Hayabusa, atau misalnya hero-hero meta kayak Popheus atau Barats yang bisa jadi kunci kemenangan tim, malah lu mainnya jelek gitu ya. Dan yang terakhir, kondisi jaringan down di semua provider.
damn man. Kemarin tuh ingat gak sih ketika Telkomsel sama IndiHome down gitu ya. Itu yang paling kocak sih, ada orang yang komen gitu ya, Mobile Legends juga pernah down, juga pernah, tapi jarang lah itu kasusnya. Cuman kalau jaringan kan paling ngehe ya. Itu lu tinggal lihat aja ke status-status di Telkomsel gitu. Kadang ada orang yang suka komen gini, Mobile Legends nggak bisa dibuka, jaringan lemot, patah-patah, mana habis listrik lagi. Waduh, itu the best sih paling. Kasian banget itu orang, sumpah. Itu udah nggak tidur, nggak tenang, nggak bisa tidur, buka Mobile Legends nggak bisa, patah-patah, bete banget itu. Tapi emang paling ngeselin sih, karena kadang ya jaringan Mobile Legends tuh bagi gue mungkin game yang cukup perhatian ya sama playernya, karena dia memberikan support jaringan ketika lu pakai paket data, tapi lu bisa disupport juga oleh jaringan wifi gitu. Telkomsel dan IndiHome ngedown, itu yang lu pakai di kosan lu, mampus. Downnya pas di tengah main, udah mau menang ngedown. Epic comeback, kesel. Epic comeback untuk para pengguna XL. Itu juga jadi hambatan sih. Memang ya paling bagus menurut gua kalau misalnya jaringan lu nggak lagi down, atau misalnya lu lagi berada dalam tempat yang emang sinyalnya nggak stabil, ya jangan dipaksain, main bro aja gitu. Bagi gue sih Mobile Legends banyak pilihan alternatif play ya. Lu mau main Ravage, lu main chess gitu. Lu kalau misalnya mau main rank ya main bro, kenapa nggak apa-apa juga. Nanti aja lu nunggu situasi yang bagus gitu. Minimal kalau lu mau push rank di awal season dan lu lagi semangat, pastiin semuanya dalam kondisi optimal gitu. Lu nggak ngantuk, lu udah kenyang, lu punya tim yang oke, atau lu main solo lagi semangat-semangatnya, nggak out of perform, jaringan stabil, dan lu bisa fokus, oke udah gas aja lu main rank. Memang yang namanya push rank awal season itu emang sulit ya. Ya kita bakal dibantai streamer sama pro player di rank, ya ada kemungkinan juga bisa gitu. Ya buat kalian yang lagi menuju ranah karir pro player atau streaming, ya tetap semangat lah ya. Buat yang casual player, santai-santai aja bro. Kita punya waktu tuh 3 bulan. Gak mungkin lah lu dalam waktu 3 bulan gak mythic, kecuali lu masih pakai Nana ya dari season 1 sampai sekarang. Coba-coba hero baru lah. Ini yang kadang gue suka kasih tahu sih ke teman-teman gue yang main. Ya lu misalnya dulu mereka main di season 3 main pakai Balmond segala macam. Men, masa lu 20 season main hero itu terus, lu gak mau nyoba yang lain? Coba aja gitu. Lu kadang ada masanya lu capek main mage tuh. Dulu lu mage super banget, terus tiba-tiba capek, gue pengen ngeteng tuh, ada masanya. Ya pakai aja, coba aja. Jangan di rank, di klasik aja. Baru kalau lu udah ngerasa oke, bawa tuh ke rank, kasih tahu ke teman-teman lu gitu. Jadi nggak selamanya lu berada di role itu. Dinamis man. Masa Mobile Legends aja punya patch baru, lu gak punya model baru? Asik. So itu dia sendokir kali ini. Buat kalian yang lagi push rank, tetap semangat. Semangat selalu. Jangan pantang menyerah. Nikmati prosesnya untuk menuju Mythic Glory ya guys ya. Dan mungkin sekian untuk sendokir kita kali ini. Sampai jumpa di sendokir berikutnya bersama Faris Jauh. Sampai jumpa di podcast Faris Jauh berikutnya. Bye-bye.